Salam damai dan selamat kita bertemu kembali di channel kami, Wahyu Pengharapan, melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dengan episode pelajaran yang ke-11 yang bertajuk, Ditangkap dan Dibicara. Minggu ini, pelajaran kita berkisar pada Markus 14. Dalam pasal ini, kita melihat, antara lainnya, Yesus berkongsi perjamuan terakhir dengan murid-muridnya dan meramalkan pengkhianatannya. Selepas itu, di Taman Getsemani, dia berdoa dengan penuh duka cita, sementara murid-muridnya tertidur. Kemudian, Yudas tiba bersama sekumpulan orang, lalu mengkhianati Yesus dengan ciuman. Yesus ditangkap oleh satu gerombolan yang dipimpin oleh imam besar. Seterusnya, Yesus menghadapi perbicaraan palsu di hadapan majelis agama Yahudi, di mana saksi-saksi palsu menuduhnya. Apabila dia mengaku sebagai Mesias, Anak Allah, imam besar mengutuknya atas tuduhan menghujat. Sementara itu, Petrus menafikan mengenali Yesus 3 kali, seperti yang telah diramalkan oleh Yesus. Bab ini berakhir dengan Yesus dihina dan menunggu perbicaraan selanjutnya. Sebagai ayat hafalan, kita memilih Markus 14 ayat 36, yang berbunyi, katanya, Aba, Bapa, segala-galanya dapat kau lakukan. Edarkanlah cawan ini daripadaku. Namun demikian, bukanlah kehendakku tetapi kehendakmu yang terlaksana. Ayat ini mengajarkan kita untuk menyerah kepada kehendak Tuhan walaupun dalam penderitaan, seperti yang dilakukan Yesus. Ayat ini menunjukkan pentingnya menyatakan ketakutan kita kepada Tuhan sambil mengakui kekuasaannya. Permohonan Yesus menunjukkan bahwa mempercayai rencana Tuhan, walaupun dalam kesulitan, adalah penting dalam kehidupan iman kita. Kita mulakan ringkasan pelajaran ini dengan topik, tidak dapat dilupakan. Markus 14 ayat 10 kita baca, selepas itu Yudas Iskariot, seorang daripada murid Yesus yang 12 itu, pergi kepada ketua-ketua imam untuk mengkhianatinya dan menyerahkannya kepada mereka. Markus mencatat pengkhianatan Yesus dalam bentuk kisah, sandwich baru, yaitu, satu cerita lain diselitkan di dalam satu cerita. Permulaan Markus 14 menunjukkan usaha untuk menangkap Yesus, disusuli dengan kisah mengenai minyak wangi yang dicurahkan ke atas Yesus. Kemudian, ayat seterusnya mengisahkan pengkhianatan Yudas. 2 hari sebelum Paskah, para imam memutuskan untuk membunuh Yesus. Markus menunjukkan pencetus tindakan Yudas adalah ketamakannya, berdasarkan kisah minyak wangi yang dicurahkan. Catatan Markus menyerlahkan perbedaan ketara antara Maria dan Yudas. Maria tidak disebut nama. Dia memberikan hadiah kepada Yesus yang dikenang baik, Yudas pula disebut namanya, dia kemudian mengkhianati Yesus, dan tindakannya diingati sebagai jahat. Topik seterusnya ialah, makan malam terakhir. Ayat di dalam Markus 14 ayat 24, berbunyi, dia berkata kepada mereka, ini darah perjanjianku yang ditumpahkan untuk ramai orang. Pada tahun itu, Paskah bermula pada waktu matahari terbenam pada hari Khamis dan berakhir pada waktu matahari terbenam hari Jumat, ketika orang Yahudi makan anak domba Paskah yang dikorbankan. Lewat malam Khamis, Yesus berkumpul dengan 12 murid di bilik atas, dan memperkenalkan satu perjanjian baru, melalui perjamuan suci, di mana roti dan anggur melambangkan tubuh dan darahnya. Perjanjian baru ini disahkan dengan darah, melambangkan darah Yesus. Selepas menyanyikan pujian, Yesus memberikan 3 nubuatan, murid-muridnya akan melarikan diri, dia akan bangkit, dan Petrus akan menafikan dia sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kita membahas satu topik penting, yaitu, Getsemani. Untuk topik ini kita kembali ke ayat hafalan kita di dalam Markus 14 ayat 36, yang berbunyi, katanya, Aba, Bapa, segala-galanya dapat kau lakukan. Edarkanlah cawan ini daripadaku. Namun demikian, bukanlah kehendakku tetapi kehendakmu yang terlaksana. Setibanya di Getsemani, Yesus meninggalkan 8 rasul di pintu masuk taman itu, sementara dia masuk ke taman dengan 3 rasul yang lain. Dia dengan sungguh-sungguh meminta ketiga-tiga mereka untuk berjaga-jaga bersamanya dan berdoa, untuk menguatkan Yesus dalam saat-saat yang penuh tekanan ini. Jika mereka mematuhi perintah ini, maka mereka akan dipersiapkan untuk tetap setia dan tidak tergoda, seperti yang dialami Petrus. Bagi dirinya, Yesus dalam kesedihan meminta Bapanya agar dia dibebaskan dari penderitaan yang menantinya. Namun jawaban Tuhan adalah, tidak. Karena kasihnya kepada anaknya, maka dia sebenarnya boleh membebaskan Yesus. Namun, karena kasihnya kepada kita, maka dia telah membiarkan Yesus menderita dan mati agar kita mendapat keselamatan. Topik seterusnya ialah, meninggalkan semua untuk melarikan diri dari Yesus.
Markus 14 ayat 50 berkata, ketika itu semua pengikut Yesus lari meninggalkan dia. Yudas menyembunyikan pengkhianatannya terhadap Yesus di sebalik ciuman. Selepas itu, semua keadaan menjadi huru-hara dengan sekumpulan orang menangkap Yesus. Petrus coba melindungi Yesus tetapi dia hanya mencederakan seorang hamba. Kemudian, Yesus mengkritik cara dia ditangkap, manakala semua rasul yang lain melarikan diri dan Yesus. Markus mencatatkan seorang pemuda, dipercayai mungkin adalah Markus sendiri, yang hampir ditangkap. Dan yang terakhir, kita membahas topik, siapa Anda? Kita mulai dengan membaca dari Markus 14 ayat 61, katanya, Yesus diam sahaja dan tidak mahu berkata sepatah pun. Sekali lagi Imam Agung bertanya kepadanya, kamukah penyelamat yang diutus oleh Allah, Anak Allah yang Maha Suci? Di sini, kita bertemu dengan kisah yang diselitkan di tengah-tengah cerita di mana Markus mencatat Petrus yang mendekati Yesus, kemudian beralih kepada Yesus dibicarakan, dan catatan itu kembali kepada Petrus yang menyangkal Yesus. Walaupun dengan saksi-saksi palsu, para imam dan ahli Taurat gagal menemukan tuduhan yang jelas terhadap Yesus meskipun menggunakan saksi palsu. Kayafas mendesak Yesus untuk mengakui dirinya sebagai Mesias. Dalam menghadapi pertanyaan ini, Yesus dengan tegas menjawab, "Akulah Dia." Tindakan ini mencetuskan kemarahan semua yang hadir, dan Yesus dihina dan diejek. Sementara itu, Petrus melalui ujiannya sendiri, namun tidak seperti Yesus, dia gagal dan menafikan identitinya sebagai pengikut Tuhan. Sebagai kesimpulan, berikut adalah 5 pelajaran penting yang kita boleh ambil daripada pelajaran kita minggu ini. Pertama, kesetiaan dalam penderitaan. Tindakan Yesus berdoa di Getsemani mengajarkan kita untuk menyerah pada kehendak Tuhan, walaupun dalam saat-saat kesulitan dan penderitaan yang mendalam. Kedua, bahaya pengkhianatan. Pengkhianatan Yudas menunjukkan akibat daripada kerakusan dan berpaling dari tujuan Tuhan. Ini menekankan bahaya membiarkan keinginan duniawi mengatasi integriti rohani. Ketiga, kewaspadaan spiritual. Yesus menggesa murid-muridnya untuk tetap berjaga dan berdoa. Markus 14 ayat 38 mengingatkan kita tentang pentingnya kewaspadaan dalam kehidupan rohani kita untuk mengalahkan dan mengelakkan godaan. Keempat, kelemahan manusia dan pengampunan. Tindakan Petrus menyangkal Yesus menunjukkan kelemahan manusia, namun pertaubatannya yang kemudian menunjukkan bahwa pengampunan sentiasa tersedia bagi mereka yang kembali kepada Kristus. Kelima, kasih pengorbanan Yesus. Yesus dengan rela menanggung penghinaan, pengkhianatan, dan penderitaan demi kemanusiaan, menunjukkan kedalaman kasih-Nya dan harga keselamatan kita. Sekian, dan semoga Anda diberkati dengan perkongsian ini. Namun, sebelum itu, bantu kami dengan menekan like, dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang seterusnya. Juga, kami sangat mengalu-alukan komen Anda di ruang komen di bahagian bawah ini, atau jika Anda ada sebarang cadangan, pertanyaan atau sesuatu yang ingin dikongsikan, silah hantar ke nomor yang tertera di screen sekarang. Akhir sekali, jangan lupa untuk terus bersiap sedia, karena kedatangan Yesus pasti akan tiba. Tuhan memberkati Anda.